Di suatu malam yang gelap di kota kecil di Jawa, ada sebuah warung kaki lima yang menjadi perbincangan. Warung ini milik Pak Slamet, seorang pria berusia 40-an yang pendiam, namun selalu tersenyum pada para pelanggannya. Warungnya sederhana, hanya berupa tenda kecil dengan beberapa kursi plastik di bawahnya. Tetapi anehnya, selalu ramai. Orang-orang rela mengantri untuk menikmati hidangan sederhana Pak Slamet yang katanya memiliki cita rasa ajaib yang tiada tanding. Sebelum kita melanjutkan cerita yang kami sajikan, kami di sini ingin tahu Anda semua dari mana saja dan cerita mistis apa saja yang pernah kalian alami. Silakan komen agar kami bisa menceritakan di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kisah sukses Pak Slamet menjadi misteri di kalangan warga sekitar. Hanya dalam waktu singkat, warungnya yang dulu sepi, kini menjadi pusat perhatian. Banyak yang berspekulasi tentang rahasia di balik keberhasilannya. Beberapa orang mengira itu karena ketekunan Pak Slamet. Namun ada juga yang bisik-bisik bahwa Pak Slamet telah melakukan pesugihan, mencari kekuatan mistis untuk melariskan dagangannya. Malam itu, seorang pelanggan lama bernama Bu Ani datang seperti biasa. Namun, ia menyadari ada yang berbeda di sekitar warung. Ada jimat-jimat kecil yang tergantung di sudut-sudutnya, dan lampu-lampu di warung tampak memancarkan cahaya redup yang tidak biasa. Bu Ani merasa sedikit merinding, tapi dia tetap menunggu makanannya. Ketika ia bertanya pada Pak Slamet tentang jimat-jimat tersebut, Pak Slamet hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Seiring berjalannya waktu, desas-desus semakin santai. Beberapa pelanggan mengaku melihat bayangan aneh di sekitar warung saat mereka makan di sana larut malam. Beberapa orang yang sangat peka juga mengaku merasakan aura dingin dan seolah-olah ada mata yang memperhatikan mereka dari jarak jauh. Pak Slamet sendiri hanya mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan rumor-rumor tersebut. Bagi dia, selama makanannya bisa membuat orang senang dan kembali lagi, itulah yang paling penting. Namun, di balik senyum ramahnya, beberapa orang percaya bahwa ada sesuatu yang disembunyikannya, rahasia tentang kesuksesan mendadak yang terjadi begitu cepat. Sejak saat itu, banyak orang berkunjung bukan hanya untuk menikmati makanan, tetapi juga ingin melihat langsung warung misterius ini. Hingga kini, warung Pak Slamet masih berdiri, dan kisahnya terus menjadi bahan cerita, membawa daya tarik tersendiri yang membuat warungnya terus ramai dikunjungi oleh pelanggan yang penasaran. Suatu malam yang larut, seorang pemuda bernama Budi, yang terkenal di kampungnya karena rasa ingin tahunya, datang ke warung Pak Slamet. Budi sudah mendengar berbagai cerita mistis tentang warung itu dari teman-temannya, tetapi ia merasa itu semua hanyalah rumor belaka. Dia ingin membuktikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, warung Pak Slamet sudah hampir tutup. Lampu-lampu temaram masih menyala, namun hanya tinggal beberapa pelanggan yang sedang menyelesaikan makanannya. Budi memesan bakso, duduk di kursi pojok, lalu memperhatikan setiap gerakan Pak Slamet dengan saksama. Ketika bakso pesanannya datang, aroma gurih yang kaya membuat Budi lapar. Namun ia menahan diri. Ia ingin memastikan tidak ada hal yang mencurigakan. Namun, saat Budi ingin berdetak baksonya, ia melihat Pak Slamet meliriknya dengan ekspresi aneh, bukan seperti yang biasa. Pandangan itu seolah-olah mengandung peringatan samar, seperti ingin mengatakan, makan saja, jangan terlalu banyak bertanya. Dengan sedikit gentar, Budi akhirnya menyeruput kuah bakso dan menyuap satu bakso bulat yang empuk ke dalam mulut. Rasa bakso itu sungguh luar biasa, hampir tak bisa dipercaya. Ia seperti merasakan kehangatan yang tak biasa di tenggorokannya, dan tubuhnya terasa segar seketika. Setelah menghabiskan makanannya, Budi merasa semakin penasaran dari sebelumnya. Ia memutuskan untuk menunggu hingga warung benar-benar sepi. Ketika pelanggan terakhir pulang dan Pak Slamet mulai merapikan warungnya, Budi memberanikan diri mendekat dan bertanya, "Pak Slamet, banyak yang bilang ada yang aneh di sini. Apakah benar Bapak menggunakan sesuatu untuk menarik pelanggan?" Pak Slamet menatap ke dalam, kemudian tertawa kecil. "Kamu memang anak yang penasaran ya, Budi?" Sambil terus merapikan meja, kadang orang suka berlebihan mengira-ngira sesuatu. Budi tidak menyerang. "Tapi Pak, saya melihat ada jimat-jimat kecil di pojok warung. Banyak pelanggan yang mengaku melihat hal-hal aneh. Jadi, apa benar Bapak menyimpan rahasia di sini?" Pak Slamet mendesah, lalu menatap lurus ke arah Budi. "Budi, hidup ini penuh misteri. Kadang-kadang, kita memang perlu sedikit bantuan dari alam lain untuk maju. Tapi bukan seperti yang kamu pikirkan," katanya dengan suara pelan, hampir berbisit. "Ini soal menjaga keseimbangan. Kadang-kadang,
Saya hanya membutuhkan sedikit perlindungan. Mendengar jawaban itu, Budi merasa bulu kuduknya meremang. Ia mengangguk pelan dan tanpa bertanya lagi, pergi meninggalkan warung itu. Namun, dalam perjalanan pulang, Budi merasakan ada sesuatu yang mengikuti di belakangnya, entah angin dingin atau sekadar perasaan aneh. Keesokan harinya, kabar tentang percakapan antara Budi dan Pak Slamet cepat tersebar. Semakin banyak orang yang penasaran dan berbondong-bondong datang ke warung kaki lima itu, berharap merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar makanan. Warung Pak Slamet semakin ramai, tapi misterinya tetap tak terpecahkan. Dan Budi, setelah malam itu, saya tidak berani lagi makan di sana. Sesekali, ia masih melihat Pak Slamet tersenyum dari kejauhan, tetapi selalu dengan penampakan yang tampak lebih dalam dan misterius, seperti seseorang yang menyimpan rahasia dunia lain yang tak boleh diganggu. Waktu berlalu, dan Budi mulai merasa terganggu oleh pengalaman malam itu. Rasa penasaran yang dulu menjadi ciri khasnya kini berubah menjadi kegelisahan yang tak kunjung hilang. Setiap kali ia melintasi jalan tempat warung Pak Slamet berada, Budi merasa ada sepasang mata yang mengawasinya dari jarak jauh. Bahkan di rumah, kadang-kadang ia mendengar bisikan lembut yang samar, seolah ada yang berkumpul kembali ke warung tersebut. Suatu malam, setelah sekian lama menghindari warung Pak Slamet, Budi tak tahan lagi dan memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia mencari informasi dari orang-orang tua di kampung yang pernah mengenal Pak Slamet sebelum warungnya menjadi terkenal. Dari seorang kakek bernama Pak Sastro, Budi akhirnya mendapat petunjuk penting. Pak Slamet dulunya bukan siapa-siapa, kata Pak Sastro sambil menatap Budi serius. Dia hanya penjual biasa, tapi setelah istri dan anaknya sakit parah, dia mulai berubah. Katanya, dia pergi ke dukun di gunung. Sejak saat itu, hidupnya berubah, dagangannya selalu laris, tapi ada harga yang harus dibayar. Budi menoleh, merasakan sesuatu yang dingin menjalar di punggungnya. Ia bertanya dengan suara pelan, harga yang harus dibayar? Maksudnya apa, Kat? Pak Sastro menatap Budi dengan penuh makna, lalu berkata dengan nada lirih, kamu mungkin melihat pelanggan-pelanggan yang ramai di sana. Tapi tahukah kamu? Beberapa di antara mereka bukan manusia, mereka datang dari alam lain, sebagai bagian dari perjanjian, dan setiap malam, mereka mengawasi warung itu, menjaga agar janji Pak Slamet tetap terpenuhi. Budi tak bisa tidur setelah mendengar cerita itu, namun, rasa penasaran yang ia miliki semakin besar, dan akhirnya ia bertekad untuk membuktikan kebenarannya sendiri. Ia berencana mengunjungi warung Pak Slamet larut malam, saat biasanya sudah tak ada pelanggan lain yang tersisa. Malam itu, Budi datang tepat di tengah malam, saat warung seharusnya sudah tutup. Namun, ia melihat Pak Slamet masih berada di sana, berdiri di belakang warung sambil berbicara dengan seseorang. Saat Budi mendekat, ia terkejut, karena orang yang sedang berbicara dengan Pak Slamet memiliki wujud samar seperti bayangan yang tak sepenuhnya nyata. Jantung Budi berdegup kencang saat ia menyadari bahwa orang itu tidak berdiri di tanah. Tubuhnya melayang, dan wajahnya tampak kabur, seolah tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Ketika Pak Slamet menyadari kehadiran Budi, ia segera berbalik dengan ekspresi gelisah. Budi, kamu seharusnya tidak di sini, seru Pak Slamet dengan nada tegas. Tapi Budi sudah terlanjur melihat terlalu banyak. Rasa takut bercampur dengan dorongan kuat untuk mengetahui lebih jauh tepat apa yang sedang terjadi di sini, siapa atau apa mereka. Tanyanya dengan suara gemetar. Pak Slamet tampak bimbang. Akhirnya, ia menjelaskan dengan nada berat, ini adalah harga yang harus dibayar. Setiap malam, mereka datang, memastikan aku memenuhi bagianku dalam perjanjian ini. Setiap piring yang kusajikan, sebagian dari energinya diberikan pada mereka, sebagai keseimbangan untuk kesuksesan yang kudapat. Budi mundur perlahan, menyadari bahwa makanan yang selama ini dimakannya di warung itu, mungkin memiliki energi dari dunia lain. Dengan ketakutan yang tak bisa ia kendalikan, Budi berlari meninggalkan warung Pak Slamet, bersumpah tak akan pernah kembali. Namun, setelah kejadian itu, Budi sering kali merasa ada yang mengikutinya, terutama saat malam tiba. Suatu saat, ia mendengar bisikan yang memanggil namanya, seolah ada sesuatu yang belum selesai antara dirinya dan warung Pak Slamet. Dan sejak malam itu, warung Pak Slamet semakin ramai, meskipun tak seorang pun dari mereka yang datang benar-benar tahu apa yang sebenarnya mereka cari di sana. Beberapa bulan kemudian, Budi memutuskan untuk meninggalkan kampungnya, berharap bisa lari dari bayangan gelap yang terus menghantui. Namun,
Bahkan di kota yang jauh, bisikan-bisikan itu masih terdengar panggilan samar yang meminta kembali ke warung kaki lima Pak Slamet. Pada malam-malam tertentu, ia bahkan melihat sosok samar seperti Pak Slamet berdiri di sudut jalan, tersenyum tipis dan mengisyaratkan untuk datang, hingga akhirnya Budi menyadari satu hal yang mengerikan. Perjanjian itu mungkin tidak hanya mengikat Pak Slamet,